Sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan yang baik, Tuhan yang setia, Tuhan yang kepadanya kami menaruh pengharapan kami kepadamu Tuhan. Tuhan yang tidak pernah berubah, Tuhan yang memegang segenap hidup kami. Kami datang kepada hadirat-Mu yang suci dan kudus. Berterima kasih kalau kami boleh masuk di bulan yang baru di akhir tahun ini. Kami menyadari bahwa hidup kami seperti uap, anytime kapanpun Tuhan dapat panggil dan ambil setiap kami. Tapi selagi kami dapat kesempatan bulan yang baru, hari yang baru, hidup yang baru. Ajar kami agar boleh melakukannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Engkau telah menibakan hamba-Mu di tengah-tengah umat-Mu. Urapi dia agar lidah bibir perkataannya diurapi dari surga. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar isi hati Tuhan yang disampaikan. Lantai 3, lantai 4, lantai 2 dimanapun umat-Mu berada. Bahkan yang mereka yang menonton. Setiap mereka boleh bawa berkat, bawa mukjizat, bawa jawaban doa. Segala yang jahat tidak berkuasa di tengah-tengah kami. Bahkan jaringan yang kami pakai Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan. Urapi hamba-Mu boleh menjadi saluran berkat bagi kerajaan surga. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Allah Roh Kudus. Engkau disambut di tengah-tengah kami. Setiap kita yang siap diberkati firman Tuhan. Gereja Tiberias Ki Ading Nias. Dan yang di rumah sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Terima kasih kepada yang terhormat atau yang sangat kami kasihi. Gembala agung kita, Tuhan kita Yesus Kristus. Atas kepercayaan saya boleh melayani pada siang hari ini. Terima kasih kepada Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji. Bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Untuk kesempatannya bisa melayani. Dan terima kasih kepada seluruh sidang jemaat Allah yang boleh berkenan hadir pada siang hari ini. Terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Masih belum semuanya, bisa lebih semangat lagi. Shalom Tiberias. Apa kabar semuanya saudara? Tuhan Yesus itu baik, amin. Saya boleh melihat tangan-tangan yang bangga punya Tuhan Yesus. Bisa lambaikan tangan saudara. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Kita akan masuk ke dalam bagian yang kedua. Keluarkan catatan saudara, keluarkan Alkitab saudara. The end of me atau akhir dari keakuan saya, bagian yang kedua. Minggu lalu saya membahas bagaimana saudara dan saya bisa hidup sepenuh-penuhnya untuk Tuhan. Satu hal yang saya percaya bahwa mengikuti Tuhan tidak bisa part time, mengikuti Tuhan tidak bisa 95%, tidak bisa 99%, tetapi mengikuti Tuhan harus 100%. Katakan amin saudara. Ketika kita berkata Tuhan engkaulah Tuhan dan Rajaku, the Lord and my Savior. Ada banyak orang Kristen cuma sampai di kalimat Savior, penyelamat. Tapi dia lupa dia bukan hanya juru selamat, tetapi dia juga adalah our master. Dia adalah Tuhan kita, dia adalah Raja kita. Mengikut Tuhan tidak dikenakan biaya apapun. Mengaku dengan mulutmu, percaya dengan hatimu, maka engkau akan diselamatkan. Katakan amin. Tetapi untuk menjadi disciple-nya, untuk hidup seturut dengan firman-Nya, itu akan membayar harga yang sangat mahal. Karena akan mencabik-cabik daging kita, karena akan mencabik-cabik ego kita, karena akan mencabik-cabik zona nyaman kita. Minggu lalu saya berkata untuk mengalami the end of me, yang pertama adalah broken to be whole. Dihancurkan terlebih dahulu, baru dapat dipakai oleh Tuhan. Seluruh tokoh di Alkitab yang saudara dan saya baca, sebelum Tuhan pakai, Tuhan hancurkan dulu. Seorang tokoh atau seluruh tokoh di Alkitab, Tuhan gak dapat pakai seseorang kalau Tuhan gak proses orang itu dulu. Dia ajar egonya, dia ajar kekuatannya, dia ajar kemampuannya. Agar ketika dia sadar, satu-satunya yang dapat dia andalkan, siapa namanya? Hanya Tuhan Yesus. Semua di bumi sementara. Semua jabatan untuk setiap orang ada masanya. Untuk setiap masa ada orangnya. Apa yang kita banggakan di bumi sementara. Alkitab katakan saudara sebelum Tuhan dapat pakai saudara seperti gelas. Kalau gelasnya kotor dibersihkan dulu baru dipakai. Betul apa tidak? Kalau Tuhan mau pakai saudara, dia bersihin saudara. Kalau Tuhan mau besarin kapasitas saudara, dia akan tarik otot-otot iman saudara. Dan kalau Tuhan lagi tarik, saya jamin sama saudara, rasanya gak enak.
Kalau Tuhan lagi proses, kalau Tuhan lagi bentuk, dia tarik, dia keluarkan engkau dari zona nyamanmu. Dia tarik engkau ke zona iman. Di zona nyaman, engkau tahu segalanya, engkau hafal segalanya. Tapi ketika dia bawa engkau ke zona iman, akan ada banyak air mata. Tapi selalu saya mau bilang sama saudara, dia akan membentuk engkau menjadi indah di pemandangan bukan hanya manusia, tapi pemandangan Bapa di surga. Dari ulat, dia ubah kita jadi kupu-kupu. Ulat menjijikan, ulat hama, ulat mengambil, menghancurkan. Tidak ada yang mau sama ulat. Tapi ketika diproses oleh Tuhan, jadi kupu-kupu. Tidak lagi menjijikan, bahkan indah. Bahkan bisa memberikan dampak. Bilang kiri kanan saudara, kamu bukan ulat. Bilang sama yang baru ngomong, kamu kupu-kupu yang indah. Yang kedua, Alkitab katakan the end of me. Kemarin dikatakan bahwa mourn to be happy. Atau berduka untuk mengalami sukacita. Pak Pendeta, setahu saya bagaimana caranya bersukacita. Kalau saya harus mengalami duka cita terlebih dahulu. Alkitab katakan duka cita memang tiap-tiap ganjaran ketika kali diberikan mendatangkan duka cita. Ketika Tuhan pukul sakit enggak? Ada yang gak sakit angkat tangan bisa maju ke depan. Saya kebal Pak Pendeta. Saya dari si Jampang Pak Pendeta. Tiap-tiap ganjaran duka cita yang Tuhan beri. Engkau pengen punya perusahaan. Engkau pengen punya jabatan. Engkau pengen punya posisi. Dan Tuhan bilang enggak. Engkau akan duka cita. Engkau bilang Tuhan kok enggak dikasih sih. Tapi berapa tahun kemudian engkau tahu. Saya selalu percaya. Ikut Tuhan akan selalu ada momennya. Apa itu momen? Apa itu momen? Belum semuanya. Lantai 3, lantai 4, lantai 2. Apa itu momen? Ketika engkau mau pekerjaan itu. Tuhan bilang enggak. Engkau bilang Tuhan jahat. Dan ketika engkau tahu ternyata penipu. Rekan bisnis kau bilang Tuhan baik. Anak muda. Kau jatuh cinta sama seorang wanita. Kau bilang Tuhan saya mau dia. Kalau enggak dia. Cari yang mirip kayak dia. Kalau nggak ada yang mirip ya udah dia aja lah Tuhan. Terus Tuhan bilang enggak. Dan ketika engkau sadar berapa tahun kemudian yang kau cintai itu mengaku bujangan. Ternyata istrinya segudang. Dan kau berbilang, bilang kiri kanan saudara, saya dulu mimpinya jadi polisi. Bukan lagi diurapi, basah sama minyak. Udah tes segala macam. Bulungan, cari mama. Bontot tanaka. Nggak ada, telepon mama. Ma, udah nggak dong namaku ma. Nggak ada namaku ma. Mama bilang, baca lagi, baca lagi. Tetap nggak ada ma. Cari pakai mata, pakai dengkul, gue cari apa gimana sih? Sampai polisi di samping yang lihat, nggak ada namanya dek, nggak ada pak, tulis sendiri aja lah katanya. Kamu kurang ajar tuh polisi itu. Daftar perguruan tinggi UI, UGM, ITB, dapatnya UKI. Masuk kampus UKI Salemba jalan. Jadi apa gue ini? Tapi sekarang. Kita akan masuk poin ketiga. Tiberias Gading Nia, saudara siap diberkati? Coba yang siap diberkati bisa lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Sama-sama bilang sama saya pasti diberkati. Yang ketiga kita lihat Injil Matius 5. Ayatnya yang kelima. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sekali lagi orang Batak, orang Ambon, orang Papua yang karas-karas baca ayat ini. 1, 2, 3 ya, berbahagialah. 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 1,
Karena mereka akan lemah lembut memiliki bumi. Bumi yang di sini bukan bumi yang kita tinggali saat ini. Bumi yang dimaksud oleh Alkitab adalah langit yang baru, bumi yang baru. Atau kita kenal dengan istilah Yerusalem baru. Ini bicara kekekalan, bicara surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, kata Yesus. Ini sabda bahagia di bukit. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Jadi ternyata salah satu materi yang dicari oleh Tuhan, salah satu syarat untuk masuk surga adalah harus memiliki lemah lembut. Gak ada hubungannya sama lemah gemulai. Saya harus jelas dulu nih. Lemah lembut bukan berarti gak pernah marah. Lemah lembut bisa marah. Contohnya siapa? Yesus, dia penuh dengan kelemah lembutan. Tapi ketika dia melihat bait Allah penuh dengan pedagang, dia bongkar sama Yesus. Musa, Alkitab katakan dia orang yang paling lemah lembut sedunia. Alkitab katakan apa saudara, ketika dia melihat bangsa Israel, ketika dia turun, habis menerima 10 hukum Taurat, dia lihat mereka membangun yang namanya ilah dari emas yang mereka ambil dari Mesir. Musa jungkir balikin itu semua. Musa marah sama Harun. Orang yang lemah lembut bukan berarti gak pernah marah. Tapi orang yang lemah lembut tahu kapan harus marah. Kalau dikit-dikit marah, engkau darah tinggi. Ada bapak-bapak datang ke gereja sama anaknya. Anaknya mainin buletin, bapaknya bilang, "Nak, nanti Tuhan marah loh." Anaknya diam. Lagi tengah-tengah anaknya mainin minyak urapan, "Nak, nanti Tuhan marah loh." Anaknya diam. Tas dibuka, tret. Papa mamanya bilang, "Nak, nanti Tuhan marah ya." Anaknya bilang, "Pa, Ma, Tuhan darah tinggi ya." Katanya. Dikit-dikit marah mulu Tuhan ya. Lemah lembut memiliki beberapa arti. Yang pertama, lemah lembut artinya rendah hati. Orang yang mau melihat surga adalah orang yang harus rendah hati. Kita buka dasar firman Tuhan. Sama-sama kita akan belajar pada siang hari ini. Sama-sama Injil Matius 23. Ayatnya yang ke-11 dan ke-12. 3, 2, 1, ya. Sekali lagi mungkin sudah salah baca. 1, 2, 3. Barang siapa? Hendaklah ia menjadi pelayanmu. Kita semua di dunia kita dicekokin. Kalau mau menjadi bos, gak boleh nunjukin kelemahan. Gak boleh nunjukin yang namanya sifat rendah hati. Bos is bos di tempat yang maha tinggi. Pintu harus dibukain, tas harus dibawain, harus dipuja dan puji. Udah mirip kayak Tuhan aja gitu. Tetapi Alkitab katakan barang siapa hendak menjadi terbesar di antaramu. Hendaklah ia menjadi. Karena kebesaran hidup kita bukan dilihat dari seberapa banyak jabatan kita. Tapi kebesaran dari sudut pandang kerajaan surga dilihat dari seberapa banyak engkau melayani. Servant leader. Pemimpin yang melayani. Dipakai tuh oleh banyak orang. Melayani bukan dilayani. Ayat berikutnya ke-8. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1 ya. Ayat yang ke-12. 3, 2, 1 ya. Dan sudah bisa lihat saya ke depan. Dunia mengenal untuk naik ke atas. Jalannya ke atas. Tapi surga mengenal untuk naik ke atas. Jalannya bukan ke atas. Tapi ke bawah. Dunia mengenal untuk dianggap tinggi, dimuliakan harus. Tapi surga mengenal untuk ditinggikan. Harus begini. Amin. Dalam sebuah peperangan. Gak boleh prajurit kalau lagi bertempur naikin kepalanya. Gak ada prajurit lagi perang celamitan. Dor mate maho beres. Di sini juga ada salah seorang jemaat Iberias, mantan kepala pasukan perdamaian, Bapak Majen Simatupang. Oh, kalau berang gak ada. Kita harus gini. Karena kalau sampai kelihatan, mati. Nature-nya manusia mau sombong. Mau dihargain. Mau dianggap. Mau diperhitungkan. Tapi Tuhan berkata enggak. Mazmur 75. Ayatnya yang ke-7 dan ke-8. 3, 2, 1 ya. Sebab
bukan dari padang gurun datangnya. Peninggian itu artinya promosi itu. Peninggian itu artinya ditinggikan, dimuliakan. Bukan dari timur, bukan dari barat, bukan dari padang gurun. Datangnya peninggian. Ayat yang ke-8, sama-sama kita baca Gading Nias. 3, 2, 1, ya. Tetapi direndahkannya yang satu, sekali lagi direndahkannya yang, dan sekali lagi direndahkannya yang, dan lebih keras lagi direndahkannya yang, dan ditinggikannya yang lain. Allah adalah hakim kata Alkitab. Duduk di tatanya. Orang sombong musuhnya Tuhan. Saya nggak tahu langkah tercepat untuk berhasil, tapi saya tahu langkah tercepat untuk hancur. Apa? Sombong. Orang sombong ditentang oleh Allah. Saya paling malas kalau ketemu sama orang kalau berantem. Lu belum tahu ya gue siapa. Kalau ketemu orang mulai gitu cepat-cepat tinggalin. Karena dia aja nggak tahu siapa dirinya. Dia bilang, lagi lupa ingatan dia. Saya pernah ketemu sama seorang pengerja, bukan gereja kita. Lagi diundang dalam sebuah pelayanan. Saya pertama kali datang, saya duduk. Datang bapak-bapak lihat saya. Dek, ada pembicaranya. Saya bilang, iya Pak. Oh, udah sering. Baru pertama Pak. Oh, berapa usianya? Lama hati saya, apa hubungannya usia gue sama lo? Saya bilang, apakah engkau bapakku? Saya bilang 17 tahun lewat seminggu Pak. Sekian tahun, duduk. Sambil ngobrol-ngobrol terus bilang, Dek, dulu ini gereja, tempat ibadah. Wah, sepi katanya. Belum ada alat musik. Ada yang tahu gak siapa yang ngadain alat musik? Saya bilang, kan gue baru datang, gue gak tahu. Saya bilang, saya gak tahu Pak. Maaf nih Dek, bukan sombong. Apa yang ngadain? Saya bilang, oh iya. Dek, tahu gak siapa di tempat ini yang paling tua? Gue gak tahu siapa yang paling tua. Saya bilang, gak tahu Pak. Bukan sombong. Saya paling tua. Padahal dia yang paling sombong di situ berarti. Amin. Seorang hamba Tuhan namanya Harold Ochenka. Tampilkan gambarnya. Harold Ochenka. Dia seorang hamba Tuhan. Saudara kenal dia? Gak kenal pasti. Kalau kenal saya kaget. Baca juga lu ternyata ya kan. Kita S3 dalam bidang sepak bola. Kita tahu dari kapten MU sampai yang ngikat sepatunya kita tahu. Kita kadang-kadang ahli dalam yang namanya K-pop. Kita hafal tuh semua anggota BTS. Ya kan, Batak tembak Samsung. Kita jago nginget tumbuh-tumbuhan, nginget bumbu makan, nginget restoran. Tapi kalau giliran Alkitab, pada prinsipnya apa yang kita tertarik kita akan cari tahu. Kita nggak pernah susah-susah tuh ngapalin anggota BTS. RM, terus V, terus Gideon Simanjuntak. Itu anggota BTS juga itu. Tapi udah bertobat dia. Alex Simanjuntak itu juga Korea dia. Tapi Korea Utara. Anak langsung Kim Jong-un dia itu dia. Apa yang membuat kita tertarik akan kita cari. Jadi kalau engkau tertarik sama Tuhan, enggak disuruh. Bahkan hafal. Siapa murid Yesus 12? 12 ya. Pak Fahri Haji. Harold Ochenka. Dia adalah pendiri dari sebuah teologi ternama di dunia. Namanya Fuller Theological Seminary. Ini saya punya alma mater. Dalam mimpi. Teologi berikutnya namanya Gordon Conwell Theological Seminary. Gordon dari nama orang, Conwell dari nama orang. Namanya dia nggak masukin di situ, Harold. Kalau saya kasih gambar berikutnya, ini gambarnya Billy Graham. Pasti saudara kenal siapa dia. Salah satu pendeta yang terbesar di samping Smith Wigglesworth dan sebagainya.
Dia menjadi besar salah satunya karena Herod mengundang dia ke dalam Boston Church, gerejanya dia. Dan semenjak hari itu Billy Graham melayani nggak pernah kurang dari 50.000 pelayan jemaatnya yang hadir. Dia terkenal sebagai pendeta yang mau ngangkat orang. Dia nggak mau kelihatan, dia angkat orang. Pokoknya kamu yang maju, kamu yang maju. Dia kingmaker di belakang. Suatu hari dalam keadaan sekarat mau mati, seluruh hamba Tuhan datang. Karena ini orang terkenal baik. Seluruh hamba Tuhan datang bilang sama Herod. Dia bilang, Pak Herod, kalau nanti kamu ketemu Tuhan Yesus, tolong bilang sama Tuhan Yesus, saya hamba yang setia. Datang lagi hamba Tuhan yang lain. Kalau nanti Pak Herod ketemu sama Tuhan Yesus, tolong bilang sama Tuhan Yesus, saya hamba yang setia. Setiap pendeta datang bilang, kalau ketemu Tuhan Yesus, tolong bilang sama Tuhan Yesus, saya hamba yang... Tiba-tiba datang seorang hamba tua yang paling tua, yang paling senior, datang ketemu sama Pak Herod. Dan dibilang, Pak Herod, kalau ketemu nanti sama Tuhan Yesus. Saya kira jawabannya sama seperti itu, bilang saya hamba Tuhan setia. Tapi yang tua ini bilang, kalau nanti bilang ketemu sama Tuhan Yesus di surga, bilang sama Tuhan Yesus, beri belas kasihannya kepada saya. Kasihani saya, bilang sama Tuhan Yesus, kasihani saya. Semua orang pada kaget. Karena ini hamba Tuhan yang terkenal, lebih banyak pelayanannya, lebih senior melayaninya, jauh lebih tua. Yang lain berani mengklaim saya hamba Tuhan yang setia. Tapi hamba Tuhan yang jauh lebih senior, jauh pelayanannya, jauh lebih sungguh-sungguh pelayanannya. Bilang sama Herod, kalau nanti ketemu Tuhan Yesus, bilang sama Yesus, kasihani saya. Herod tersenyum sambil menangis dan pulang ke rumah Bapa di surga. Apa maksud dari cerita ini? Kalau kita bisa masuk surga, bukan karena kuat gagah kita. Semua karena anugerahnya. Amin. Kalau kita bisa diselamatkan, bukan karena kebaikan kita. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena pasi lidahmu, bukan karena kau dipilih. Bila engkau bisa, itu karenanya. Bila engkau dapat semua dari padanya. Gading Nias, angkat tanganmu. Semua diberi. Bila engkau dipakainya. Colek kiri kanan saudara. Semua anugerah bos. Amin. Nick Walenda, seorang hamba Tuhan juga. Ini Nick Walenda, dia sedang menyeberangi sebuah sungai ternama di dunia, Sungai Ciliwung. Kan gue pendetanya, suka-suka gue lah. Dia lagi nyeberangi, di sebelah kiri itu Sunter, di sebelah kanan Kelapa Gading. Dia lagi nyeberangi, di atasnya Gading Nias. Gimana nih katanya. Dia lagi nyebrang. Semua televisi, stasiun TV nonton dia. Dan yang menarik dari kisah ini apa saudara? Dia sedang memecahkan Guinness Book Record. Rekor dunia. Di seberang sampai di ujung itu Kanada, Amerika. Sampai di ujung Grand Canyon maksud saya. Wah, semua orang tepuk tangan. Wah, hebat, bravo, bravo. Yang mengagetkan habis dia memecahkan rekor dunia. Apa yang dia lakukan? Dia ambil kantong sampah. Dia pungutin sampah bekas penonton. Semua orang kaget. What are you doing? Apa yang lo lakuin? Kalau pungutin sampah sih, lo baru at the top at the world. Lo tuh baru mecahin rekor. Lo ada di puncak kesuksesan. Apa jawab Nick Walenda? Ini memberkati saya dan kira memberkati saudara. Saya baru ada di puncak kejayaan. Saya harus pungutin sampah agar saya nggak lupa
dari mana saya berasal. Wow. Tadi saya khotbah di Metro Sunter 12.30. Engkau yang capek-capek antri di Gading Nias, datanglah ke situ. Saya ketemu sama yang main gitar. Waktu saya jadi MC, dia main gitar. Tengah khotbah, saya lihat dia. Dia lihat saya. Sarang heo. Saya lihat dia lihat saya. Tuhan kasih saya flashback. 10-15 tahun yang lalu. Saya MC. Tuhan bilang dalam hati saya, apa? Kalau kamu sungguh-sungguh cari aku. Kalau kamu sungguh-sungguh melayani aku. Kalau kamu sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan. Kamu gak usah pusingin sama yang lain. Tugasmu layani aku. Saya dulunya MC di tempat itu, sekarang jadi pendeta. Anak muda dengar baik dari hati saya yang terdalam. I am your pastor. Berhenti ngaco-ngaco. Stop main-main. Kejadian kilometer 60 menuju Surabaya. Seorang artis ibu kota memberikan kita sebuah pelajaran yang jelas. Tuhan menyodorkan sebuah cerita. Tuhan menyodorkan sebuah narasi buat kita apa? Alkitab katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian rupa. Sehingga kami beroleh hati yang bijak. Sana Allah sedang menyodorkan cerita kepada saudara dan saya. Apa ceritanya? Maut selangkah dari hidup kita. Apa ceritanya? Hidup seperti uap. Apa ceritanya? Kalau masa sewamu di bumi sudah berakhir. Kalau Tuhan mau cabut nyawamu. Kalau Tuhan mau ambil hidupmu. Tidak ada seorang pun yang dapat sanggup berdiri di hadapannya. Dan menentang keputusannya. Gak ada satupun yang sanggup. Saya lihat sama istri. Dia tulis, tebak kita mau kemana. Hati saya terenyuh. Saya bilang, Lord. Pentingnya kita harus senantiasa hidup dalam pertobatan. Karena we never know. Kita nggak pernah tahu kapan Tuhan panggil. Kita berada dalam antrian kematian. Pentingnya kita selalu hidup dalam pengurapan. Hidup dalam pertobatan. Pentingnya kita untuk masa bodoh sama omongan orang. Pentingnya kita untuk masa bodoh sama kejahatan orang. Hidupmu surga. Enggak tebengan, surga sendiri-sendiri. Pentingnya untuk kita sadar dan bertobat. Karena kalau orang lain bisa dicabut nyawanya. Mungkin saya, mungkin saudara, mungkin lantai 4, mungkin lantai 2, mungkinnya lagi nonton. Doa saya engkau panjang umur, tapi bukan sekedar panjang umurmu, berkualitas hidupmu. Kasih kemuliaan buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir. Saudara diberkati, amin. Haleluya. Yang keempat, yang terakhir. Imam musik boleh maju ke depan. The end of me, akhir dari keakuan. Injil Matius 5, ayatnya yang ke-8. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Berbahagialah orang yang, karena mereka akan melihat. Suci diartikan dalam Alkitab menjadi 3 bagian. Suci artinya yang pertama adalah murni, tulus, tak tercampur. Apa sih artinya suci? Sebuah kutipan yang memberkati saya dari seorang hamba itu mengatakan demikian. To be pure in heart is someone who's inside and outside is match up. Apa sih match up? Dalam, luar, sama. Di gereja, di rumah, di kantor, dimanapun kau berada, sama. Ada orang punya identitas beda-beda loh. Di kantor, cowoknya minta ampun. Di rumah, baiknya minta ampun.
Ada orang di gereja, minta ampun di gereja, minta ampun. Sampai malaikat bilang, keren banget nih orang, kata malaikat deh. Sampai malaikat minder lihat kita. Malaikat bilang, mantap mama sio mama kata malaikat mantap ini kata malaikat Tapi lagi datang gilanya di night club, lebih gila lagi. Sampai Lucifer bilang, kacau balau di orang, kata Lucifer. Perasaan gue setan gak sekacau ini, kata Lucifer. Apa yang saya suka dari Papa Aryaji? Apa yang saya suka dari pendeta Pak Aryaji? Gembala sidang gereja TBRS. Gak pernah bosan ngomong tentang pertobatan. Gak pernah bosan ngingetin untuk apa? Berhenti pura-pura. Berhenti pakai topeng. Stop tipu-tipu. Bilang kiri kanan saudara, kau stop tipu-tipu, bilang. Ayo pendeta yang sudah bilang, kau stop tipu-tipu, bilang. Banyak orang pura-pura. Pura-pura apa? Pura-pura jadi pendeta. Pura-pura. Khotbah. Nah. Tolong Amang, tembak dulu. Pura-pura jadi pendeta. Khotbah tentang kekudusan. But. Tapi di belakang. Pura-pura jadi MC. Haleluya. Pura-pura jadi pemain musik. Ada orang pura-pura jadi suami yang baik. Dengan istrinya setia, gak selingkuh, gak aneh-aneh. Tapi di belakang, mata keranjangnya minta ampun. Ada istri pura-pura baik depan suami. Iya. Sini Pak, kopinya Pak, minum dulu Pak. Udah sianida Pak di situ Pak ya Pak. Ada anak muda pura-pura baik. Kita hidup di masyarakat yang penuh dengan pencitraan. Kita di masyarakat yang apa? Kita suka memfaking it, memalsukan. Kita palsuin. Satu ayat terakhir. Pure in heart is about an audience of one. Orang yang suci hatinya, pure in heart is about, tolong tampilkan slide-nya, an audience of one. Orang yang suci hatinya adalah orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya audiens. Tahukah engkau jurimu bukan manusia, jurimu Tuhan? Tahukah engkau hakimu bukan manusia, hakimu? Tahukah engkau yang menghakimi engkau akhir nanti bukan manusia tapi? Tahukah engkau yang perlu kau kejar perkenanannya bukan manusia tapi? Tahukah engkau yang perlu kau takuti bukan manusia tapi? Tahukah yang perlu kau dekati bukan manusia tapi? Tahukah yang perlu kau andalkan bukan manusia tapi? Tahukah yang menentukan hidupmu, masa depanmu, berkatmu, kesehatanmu, kematianmu, seluruh hidupmu bukan manusia tapi Tuhan. Kenapa kau kejar manusia? Kenapa kau berharap sama manusia? Kau tahu kebenaran, tapi mengapa kebenaran itu tidak memerdekakan engkau? Kau tahu Tuhan yang perlu kau kejar, tapi mengapa manusia yang kau cari mukanya? Kau tahu yang menentukan hidupmu Tuhan. Tapi mengapa lebih takut sama manusia daripada sama Tuhan? Mari beriman dengan dewasa. Mari mengikut Tuhan dengan benar. Bukan lagi di permukaan tapi udah main di kedalaman. Ikut Tuhan lagi bukan kata orang tapi kata pengalaman. Bukan lagi yang cetek-cetek tapi mulai mendalam. Mulai menyelam. Mulai masuk dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kalau engkau setengah-setengah sama Tuhan kau gak dapat apa-apa. Kalau engkau sungguh-sungguh sama Tuhan, kau akan dapat segala yang terbaik dari kerajaan surga. Satu ayat terakhir. Ayat ini menggampar saya habis-habisan. Menampar saya bersama dengan istri. Sebelum menampar saudara, ayat ini menampar kita semua. Injil Matius 23. 23, 24, 27 dan 28. 3, 2, 1, ya. Adas manis dan jindan
Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu belas kasihan. Yang satu harus, yang lain jangan. 24, kasih keras lagi suaramu. Hai kamu, nyamuk kamu tapiskan dari dalam, tetapi unta yang di dalamnya kamu telan. Ayat 27, lebih keras lagi. Celakalah kamu, hai. Dan orang-orang Farisi, hai. Orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti yang dilaburkan putih, yang sebelah luarnya memang tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya tulang belulang berbagai jenis. 28 yang terakhir, kasih segenap suaramu. 1, 2, 3. Demikian jugalah kamu. Kamu tampaknya benar di mata, tetapi di sebelah dalam kamu penuh. Sekali lagi, tapi sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ini Yesus yang bilang, bukan saya. Dia kumpulin ahli Farisi, lagi duduk ngopi-ngopi cantik. Yesus bilang, celakalah kamu hai ahli Farisi. Celakalah kamu hai orang Taurat, ahli Taurat. Persepuluhan kau bayar, kata Tuhan. Tetapi yang terpenting belas kasihan, keadilan, dan kesetiaan kau lewati. Yesus bilang lagi sama mereka, nyamuk dalam gelas kau tepiskan. Tapi unta di dalamnya kamu telan. Yesus bilang lagi sama mereka, kamu seperti kuburan. Hai orang munafik, luarnya bersih, dalamnya wow. Ayat yang ke-28, dia tampar kita lebih dalam lagi. Demikian jugalah kamu. Di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tapi di sebelah dalam. Ayo sama-sama ya, biar kita ditampar rame-rame sama ayat ini. Tapi di sebelah dalam penuh kemunafikan. Wow. Saudara bisa bohongin mata manusia, tapi tidak dengan mata Tuhan. Saudara bisa tipu penilaian manusia, tapi tidak dengan Tuhan. Selalu dan selalu saya bilang dalam khotbah saya, gak bisa cinta Tuhan, cinta dunia. Gak bisa ikut Tuhan, ikut dunia. Selalu dan selalu saya mau bilang, di jalan raya bukan jalan kiri yang berbahaya, bukan jalan di kanan yang berbahaya. Selalu saya bilang yang berbahaya di jalan raya, jalan di tengah-tengah. Ikut Tuhan yang paling bahaya. Alkitab katakan apa? Kalau panas ya panas, kalau dingin hendaklah kamu dingin. Buka topengmu, berhenti pura-pura. Saya lebih hormat kadang-kadang sama orang dunia, yang kalau ngaco ya ngaco gitu, nggak pura-pura. Daripada orang gereja yang wow, shalom, iya, oh iya, oh puji Tuhan, praise the hymn. Bukan praise the lagi, praise the hymn. Manggil Tuhan bukan Tuhan lagi, Tuhan. Bukan tolong lagi, colong. Tapi ketika kita dengar, and we will like, what? Kan dia tahu firman. Kok dia begini sih? Jadi batu sandungan buat orang banyak. Satu gambar terakhir, so diberkati amin. Besok kita akan lanjut lagi. Ini gambar yang menarik. Apa mobilnya? Mantap. Gambar berikutnya lagi. Saya udah selesai nyiapin khotbah kemarin, saya tutup tab saya. Saya berselancar di internet. Saya lihat gambar Pajero tadi. Saya ketawa. Terus Roh Kudus bilang, kasih impresi di hati. Masukin ke dalam khotbah. Terus saya bilang, bagian mana tuh? Tiba-tiba masukin Pajero aja, saya bilang nih. Ya dia ngomong gak audible. Masukkan ke dalam khotbah. Kita kan anak Tuhan. Kita bisa berkomunicate with our daddy God. Pajero,
Saudara boleh tulis Pajero. Tapi semua orang yang waras tahu ini bukan Pajero. Saudara boleh tulis Alphard. Gak perlu sekolah S1, S2. Yang suka cabut aja. Tahu ini bukan. Apa maksud saya? Lihat ke saya. Kau boleh tulis hamba Tuhan. Kau boleh tulis pendeta. Kau boleh tulis worship leader. Kau boleh tulis suami yang setia. Kau boleh tulis apapun yang kau mau. Tapi Tuhan yang tahu siapa engkau sebenarnya. Kau boleh ngomong apa aja. Tapi Tuhan yang tahu. Kenapa firman Tuhan di akhir zaman? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku memberitakan Injil demi namamu? Yesus gak pakai tedeng aling-aling. Dia bilang, aku tidak pernah mengenal engkau. Nyala para pembuat dosa sekalian. Wah. Injil, bukan Injil. 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-7. Samuel sedang mencari the next king of Israel. Anak-anaknya Isai kumpul. Samuel yang penuh dengan urapan Allah, nabi besar itu, lihat kakaknya Daud jatuh hati. Dia bilang, oh ini pasti dipilih Tuhan. Tinggi parasnya, tinggi perawakannya, parasnya ganteng, keren. Ayat yang kuning sama-sama kita baca, Gading Nies. 3, 2, 1, ya. Bukan manusia. Jangan cuman bedakmu kau tebelin. Jangan cuman alismu kau lurusin. Jangan cuman rambutmu kau betulin. Jasmu kau perbaiki. Hatimu juga kau perbaiki. Agar genaplah apa yang Papa Riaji ngajar kepada jemaat gereja di BDS Indonesia. Kalau saudara dan hidup dalam pertobatan, sungguh-sungguh cari Tuhan. Papa Riaji suka bilang dalam khotbahnya, lupakan yang lalu. Pak, lupakan yang lalu Pak. Bu, lupakan yang lalu. Anak muda, lupakan yang lalu. Beliau selalu ngomong gitu kalau khotbah, lupakan yang lalu. Kita mulai dari awal. Tadi malam habis ngapain? Lupain. Sebelum ke Gading Nias tadi ngapain? Lupain. Kita mulai, kalau kata Pertamina dimulai dari nol. Kita mulai yang baru. Saya berdoa sebagai pendeta di tempat ini. Doa saya, genaplah firman Tuhan. Genaplah penglihatan Gembala Sidang Gereja Tuhan Indonesia. Agar keluargamu dan keluargaku bukan hanya berkumpul di Gading Nias hari ini. Suatu hari kelak kita sama-sama tetangga di surga. Kita kasih tepuk tangan bagi kerajaan surga. Sama-sama yang percaya kita katakan, kenapa teraikan firman-Mu bertumbuh berakar berbuah menjadi rema. Hamba saya berbicara, tapi biar Roh Kudus terus berkata-kata atas mereka. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa korban ucapan syukur kami yang kedua. Tuhan yang sucikan, Tuhan yang kuduskan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap memberi bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati saudara.